Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Ahmad Maulana dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Di sini saya akan meresum sebuah materi yang dijelaskan oleh Fakultas Humaniora yang diselenggarakan oleh PBAK. Materi pertama dibawakan oleh Dr. Halimi MPD selaku wakil dekan di bidang akademik UIN Malang. Beliau menjelaskan tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi, yaitu pertama SKS atau disebut dengan sistem kredit semester. Beliau mengatakan bahwa kenapa disebut kredit sistem kredit semester, karena mahasiswa tidak langsung mengambil sebanyak 150 SKS yang tertera dalam perkuliahan bidang tersebut ya. Jadi akan terbagi menjadi beberapa SKS di dalam satu semesternya, dan setiap semester itu mungkin ada 2 SKS. Di setiap semester mungkin ada 20 SKS, 22, dan yang paling banyak nanti di semester 8 ada 6 SKS. Itu hanya satu skripsi saja. Di satu semesternya itu 20 SKS itu mencakup dari semua mata pelajaran yang ada di perkuliahan. Ya, misalnya semester 1 itu 20 SKS totalnya. Nah, dari 20 SKS itu satu mata pelajaran itu bisa dihitung 2 SKS. Yang kedua yaitu beban studi perkuliahan, yang tidak lain adalah SKS atau sistem kredit semester yang harus diselesaikan selama 8 semester sejumlah 150 SKS. Nah, ini juga bisa menentukan seberapa lamanya seorang mahasiswa tersebut menyelesaikan studi program yang mereka rencanakan selama 4 tahun di perkuliahan. Jikalau satu SKS saja terganggu atau mengulang satu SKS di mata kuliahnya, itu bisa menghambat ke depannya selama 8 semester untuk melanjutkan perkuliahannya ya. Terus yang ketiga ini ada gelar. Nah, setelah mahasiswa melakukan SKS atau melengkapi 150 SKS tersebut yang sudah ditentukan, mahasiswa akan melakukan skripsi atau tugas akhir untuk memperoleh gelar. Gelar tersebut untuk sastra Inggris itu sarjana sastra, dan untuk sastra Arab untuk sastra Arab itu namanya itu bergelar sastra Arab. Sastra Arab. Revisi, sastra hukum. Sastra humaniora sastra hukum. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya ada sistem evaluasi. Beliau menjelaskan di UIN Malang ada beberapa evaluasi guna sejauh mana para mahasiswa menyerap beberapa mata kuliah. Nah, yang di pertama itu ada UTS dan ulangan akhir semester. UTS itu ujian setengah semester. Itu adalah nilai dari UTS dan UAS. Ini akan menentukan IPK atau indeks prestasi kuliah. Yang kedua ada PKL atau praktek kerja lapangan. Ini dilakukan mahasiswa dengan pilihan profesi masing-masing yang akan menentukan. Biasanya sebelum skripsi ada penelitian melalui PKL ini ya, dan akan dilaksanakan di semester 7 atau 8. Komprehensif, ujian dari semua mata kuliah dari semester 1 sampai semester 7. Ujian ini harus dilakukan mahasiswa guna untuk melanjutkan ke tahap skripsi. Jikalau ada yang kurang satu pun atau mengulang mata kuliah atau ujian ini, maka akan menghambat laju untuk ke tahap skripsi. Nah, skripsi itu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sesuai bahan penelitian untuk mendapatkan gelar. Nah, materi yang ketiga ini yang dibawakan oleh Dr. Galuh Nur Rohmah Majli MPD selaku wakil dekan bidang pembinaan mahasiswa dan alumni UIN Malang. Beliau mengatakan
bahwa visi Fakultas Humaniora adalah terwujudnya mahasiswa yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dari visi tersebut, beliau menambahkan, mahasiswa akan memiliki cita-cita yang bermisi sebagai berikut. 1. Memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dalam nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memicu minat mahasiswa dalam bidang humaniora. Yang ketiga ini mengembangkan jalur kepemimpinan. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Adapun tujuan dari visi misi yang disebutkan beliau di atas itu, beliau menjelaskan yang pertama, memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, dan berkarakter ulul albab. Ini akan akan ditempuh atau dibina melalui Mahat UIN Malang selama 1 tahun di perkuliahan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan yang memicu minat mahasiswa dalam bidang humaniora. Yang ketiga, mengembangkan jalur kepemimpinan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi. Yang keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Dilanjut program-program pembinaan dan pengembangan. Ini yang pertama, peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Ini biasanya akan dilaksanakan saat penelitian atau praktek kerja lapangan. Kita akan dilatih untuk mengabdi kepada masyarakat, dan diteliti selanjutnya penelitian tersebut akan diajukan ke dosen untuk pengajuan judul skripsi lah ya. Aku dengar seperti itu. Dilanjut yang terakhir yaitu beliau menjelaskan strategi umum pembinaan dan pengembangan. Yang pertama, terprogram. Terprogram ini maksudnya sudah direncanakan jauh-jauh sebelum diluncurkan ke mahasiswa. Yang kedua, sinergis. Yang ketiga, koordinasi kolaboratif. Keempat, demokratis. 5, bertahap dan berkesinambungan. Terus selanjutnya, materi yang selanjutnya ini ada sambutan dari wakil dekan di bidang AUPK yang dibawakan oleh Dr. Mul Asoma MPD, yang meliputi fasilitas yang ada di perkuliahan yang dapat kemudian dimanfaatkan oleh mahasiswa yang biasanya kita secara offline, yang biasanya mereka secara offline akan langsung bisa dinikmati oleh para mahasiswa, mungkin sekarang belum bisa. Ini juga full wifi di fasilitas setiap ruang kuliah ini ya. Yang pertama ada ruang kuliah, pasti dilengkapi wifi. Yang kedua ada ruang perpustakaan. Nah, perpustakaan ini ada perpustakaan prodi sama perpustakaan fakultas dan universitas. Yang universitas ini berisi keseluruhan cakupan ilmu yang dibutuhkan oleh setiap jurusan di semua prodi lah ya. Nah, yang mata kuliah prodi maksudnya. Nah, yang selanjutnya ini ada perpustakaan fakultas. Perpustakaan fakultas ini cakupannya untuk sesuai prodi saja. Mungkin buku-bukunya yang dibutuhkan oleh tiap jurusan yang ada di fakultas tersebut lah. Agak berbeda dengan universitas. Cakupannya hanya sesuai fakultasnya saja. Nah, lalu ada ruang SAC atau Self Access Center. Ini adalah ruang belajar berkelompok untuk nonton bareng atau untuk dianalisis, difasilitasi dengan buku dan ruang nonton plus diskusi. Nah, jika ada kerja kelompok atau hal-hal yang lainnya mungkin bisa menggunakan fasilitas ruang SAC ini ya, Self Access Center. Lalu ada home theater. Home theater ini tempatnya untuk seminar, nonton bareng atau penampilan mahasiswa jika ada ya wisuda, butuh penampilan yang bagus-bagus, atau mungkin band untuk penyambutan
pelepasan mahasiswa wisuda bagaimana ruangnya di home theater ini. Lalu ada auditorium. Ini hampir sama dengan home theater. Mungkin auditorium ini cakupannya satu universitas lah ya, yaitu tempat seminar, lomba, kegiatan mahasiswa dan lain sebagainya. Lalu ada lab bahasa untuk belajar listening dan penelitian. Lalu ada galeri seni. Galeri seni ini ada alat musiknya yang difasilitasi oleh rektornya langsung atau bagaimana itu. Terus ada galeri kaligrafi. Lalu ada meeting room. Meeting room ini tempatnya para dosen untuk mendiskusikan tentang ujian akhir, atau tempat kita untuk mengajukan sidang skripsi lah ya, mengajukan judul skripsi pada dosen, atau untuk sidang skripsi terakhir saat kita sudah menyelesaikan skripsi tersebut akan disidang di ruang meeting room. Lalu ada tempat keuangan. Ini bidang keuangan ini untuk mengadministrasikan keuangan mahasiswa atau pembayaran dan lain sebagainya, yang mencakup dengan UKT, yaitu sistem gotong royong, atau membantu bagi mahasiswa yang kurang berkecukupan. Jadi kalau ada mahasiswa yang kelas menengah ke bawah, mungkin bisa dibantu untuk mengurangi beban pembayarannya atau bagaimana, itu urusan rektor. Lalu di semester 3, setelah 1 tahun kita berkuliah, mungkin kita bisa mengajukan banding UKT untuk mengurangi sedikit beban untuk pembayaran perkuliahan di Universitas Islam Negeri Malang. Nah, jika ada hal yang tidak memungkinkan terjadi, kita bisa langsung mengajukan UKT setelah semester 3 kita berkuliah, melalui persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan banding UKT di Prekristasian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.